どうぞ。Selamat datang di KJT Nerd, Korea, Japan, Thailand Nerd. Tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Kali ini kita akan menceritakan alur film dari Jepang, bergenre romance komedi tahun 2020, yang berjudul Wotakoi Love is Hard for Otaku. Film ini mengisahkan sepasang kekasih yang sama-sama otaku, tapi beda genre. Hah? Maksudnya apa sih? Nah, langsung aja kita skuidah. Film diawali di sebuah perusahaan yang sedang membriefing karyawan barunya tentang tren golf di kalangan wanita. 女性ゴルファーが増えたか。増えた大きな転換点が。カートダルイベーターね。冬遊びイベーター。ゴルフ場トイベーター。 Apa sih? Perusahaan itu akan meluncurkan produk pakaian golf khusus wanita. Lalu tiba-tiba wanita yang bernama Narumi ini menguap. Karena dia menguap, dia ditanyakan si bos. リア充援護。ごめん何？日本の平和を築いていく環境破壊にも目を向ける。おいそんな大層なテーマはないよ。そんな大層なテーマあるように見えるこれ。ね。 Setelah briefing, dia berbincang dengan teman sekantornya. ネットとか好きなんですか？ゲームやアニメ。そうですね。ネットの時代だから。でも趣味は仕事にしちゃいけないって言うじゃないですか。楽しく受け止める側だった自分が、ここには何か切ない大事に自分の心の中に。 Kelihatan kalau Narumi ini adalah seorang otaku anime yang freak. Tiba-tiba, dia bertemu dengan teman masa kecilnya yang bekerja di sana juga, bernama Hirotaka. Dia bersikap aneh dan cuma sekedar menanyai kabarnya, lalu langsung pergi. Tapi tiba-tiba... まだコミケとか行ってんの？コミケって何ですか？行きましょうか。コミケ行ってんの？知らないです。 Narumi langsung mengelak. Saat bekerja, Narumi dengan gelagat anehnya pergi ke meja kerja Hirotaka. Dia meminta kontak Hirotaka. フルフルで行こう。フルフルで。 Sepulang dari kerja, mereka ternyata bermain game bersama di sebuah tempat makan. Ternyata kenapa tadi Narumi langsung mengelak saat ditanyakan tentang perotakuan? Karena Narumi tidak mau orang-orang kantor itu tahu kalau Narumi adalah otaku anime. Narumi juga mengancam Hirotaka. Jika dia memberitahu orang kantor, maka dia juga akan memberitahu kalau Hirotaka adalah otaku game. タバコいい？ダメです。吸います。 Lalu mereka membicarakan tentang pacar, yang dimana saat ini mereka berdua sama-sama jomblo. Dan ternyata Narumi putus dengan mantan terakhirnya karena mantannya tahu kalau Narumi adalah seorang otaku. Belum lagi dia adalah seorang fujoshi. Maka dari itu dia akan merahasiakan sisi otakunya itu dengan lebih ketat lagi pada pacar selanjutnya. Tapi dia juga tidak mau berpacaran dengan orang yang memaklumi hobinya itu. Karena biasanya yang bisa memakluminya adalah seorang otaku juga. Dia tidak mau berpacaran dengan otaku, karena dia sendiri jijik dengan otaku. Emang kampret. Sepulang dari sana, tiba-tiba Hirotaka menembak Narumi. 俺だったら素材集めだろうが残業でも待っててやるし、俺もオタクだし。ひろたか。コミケで俺も売り子として同伴可能です。採用。 Bajing, baru juga ketemu sehari, cuk. Besoknya di kantor, Narumi malu mengatakan kalau dia berpacaran dengan Hirotaka. Narumi bergelagat aneh karena Hirotaka terus melihatnya. Hirotaka akhirnya mendekati Narumi. Tapi Hirotaka berhasil mengejarnya. Di dalam lift, Narumi lalu meminta maaf pada Hirotaka karena malu-malu padanya dan menjauhinya, yang padahal mereka sudah pacaran. Karena pertemuan di lift itu pun kedekatan mereka meningkat. Sepulang dari kerja, Narumi mampir ke sebuah toko Jepangan, lalu pulang. Tapi ternyata di depan rumahnya sudah ada Hirotaka. Mereka pun jadi bermain game di rumah Narumi. Ternyata alasan Hirotaka ke sana adalah mengajak ngedate pada hari Minggu besok. Dia juga mau kalau ngedate-nya nanti mereka tidak boleh membicarakan apapun berhubungan dengan perotakuan. Narumi khawatir tentang itu, karena dia seotaku itu. Dan jika dia membicarakan tentang hal-hal yang berbau otaku, dia akan didenda 1000 yen. Rencana ini disebut rencana tanpa otaku. Itu semua juga demi kebaikan Narumi, agar tidak selalu apa-apa tentang otaku. Akhirnya hari ngedate pun tiba. Shibuya! Apa banget? Mereka melakukan date seperti orang normal biasanya. Tapi memang Narumi agak sulit menahan sifat otakunya itu. Apalagi saat di kafe ini.
Jiwa Fujoshinya bergetar, cu. 広高 なんでもない Saat keluar dari kafe, date tanpa otakunya itu selesai. Tentu Narumi langsung mengeluarkan isi kepala otakunya itu tentang hal-hal yang dia lihat hari ini. それに隣に可愛い女の子がいたから思わず同担です。 Ternyata memang se-freak itu wanita ini. Pulangnya Hirotaka mampir ke sebuah bar. Dia bertemu dengan seorang wanita yang sepertinya rekan kerjanya. Hirotaka ke sana karena dia stres memikirkan perbuatannya yang dia lakukan pada Narumi, yang seperti mengekang Narumi pada hobinya. Wanita ini juga tidak setuju dengan perlakuan Hirotaka. Besoknya Narumi kelihatan seperti zombie, kantung matanya sangat hitam. Ternyata dia sedang mengejar deadline untuk sebuah komik yang akan dijual di event otaku minggu besok. Alhasil Hirotaka membantunya dalam mengerjakan komik itu. Hari H event tiba. Di sana dia mulai menjual komiknya itu sekaligus bertemu dengan penggemarnya. Tapi tiba-tiba dia ingin membeli sebuah karya dari komikus lainnya yang katanya karyanya sangat apik. Akhirnya standnya pun ditinggal. Hirotaka yang menggantikan Narumi. Dan ternyata karena Hirotaka si babang ganteng, stand milik Narumi jadi ramai. Pulang dari sana mereka mampir ke sebuah kafe. Narumi memulai sketsanya untuk karya selanjutnya. Hirotaka hanya memandanginya yang sedang meng-sketch itu. Dia sadar kalau kebahagiaan Narumi datang dari hal-hal yang berbau otaku. Dia pun merasa bersalah karena seperti membatasinya berotaku. Besoknya Hirotaka mengajak Narumi ke rumahnya. じゃあ俺んちね。 下着何色だっけ Di sepanjang jalan Narumi malah kepikiran hal-hal yang aneh. 広高はさ通勤バスなんだね。下着はベージュであった。ひたすらゲームしたりしてさ。Akhirnya mereka sampai di rumah Hirotaka. ちなみに下着はベージュだ。 Rumahnya sangat berbeda dengan rumah Narumi yang seisinya poster-poster karakter manga ataupun anime. Narumi gugup karena memikirkan hal yang tidak-tidak. ダメだ。何を緊張しているんだ私。脱がないの？もスーツじゃくつろげなくない？う落ち着け。相手は広高だぞ。木の判別が難しいことに定評のある広高だぞ。下着ベージュです。ピンクの日に。ピンク？ピンクのコントローラーないよ。ゲームしないの？します。 Loh, goblok. Ternyata cuma pingin ngegame bareng. Tapi di tengah ngegame, tiba-tiba... うわリオレウス強っ。おお。 Narumi pun kaget karena tidak menyangka Hirotaka akan melakukan itu di saat dia main game. Mereka pun jadi canggung sampai Narumi pulang. じゃあ。じゃあ。バス停まで送るよ。そうか。いや大丈夫。そう。じゃあ。じゃあ。 Nggak peka banget nih orang. Sembari jalan pulang, Narumi mengharapkan Hirotaka menyusulnya. Tapi sayangnya tidak. Besoknya mereka jadi canggung. ハワイですか。なんでそんな大きな声を出すの？ Narumi akan ditugaskan ke Hawaii untuk pemotretan. 私は何をすれば。要するにあれでモデル周りのケアであるとか、セッティングだよね。分別、ゴミ袋、スローイン、トゥーの、なんていう、ハワイはないです。行ってみたいだろ、ハワイ。海とか。海大好きです。台風には目があるけどね。 Gila. Narumi senang karena dia akan ke Hawaii, tetapi dia juga khawatir akan kelewatan konten di Jepangan yang dia suka tonton. Dia pun langsung mengechat Hirotaka untuk mendiskusikan kepergian ke Hawaii ini. Tapi Hirotaka tidak bisa bertemu malam ini. Narumi lalu mencari Hirotaka di sekitar kantor, tapi tidak ketemu juga. Saat bekerja, tiba-tiba datang atasan Narumi yang akan pergi ke Hawaii bersamanya. ゴルフ詳しいの？はい。じゃあいいや。嘘つきました。詳しくないです。は？なんで嘘とかつくの？そんなゴムたいな。は？樺倉さんでしょうか。そうだけど。百瀬成美と申します。石山部長の頼みだから引き受けるけど、から邪魔だけはすんな。でスケジュールもタイトなんだからよ。Kelihatannya bakal galak nih atasannya. Tim untuk pemotretan di Hawaii pun meeting di sebuah kafe. Di tim itu Narumi bertemu dengan teman dekatnya Hirotaka. Saat balik dari kamar mandi, ternyata ada teman seperotakuan Narumi di sana. Akhirnya sifat otaku Narumi keluar. Dan tiba-tiba... なるみんとこの社員さんじゃないの？こっち見てるし。戻ります。
友達いやただオタだもんね。お前ら仕事の話してんだよ。はい、すいません。 Hampir aja ketahuan. Sepulang dari meeting, ternyata arah pulang Narumi sama dengan atasannya yang galak itu. Agar tidak awkward di perjalanan, Narumi memulai pembicaraan. 樺倉さんって彼女とかいるんですか？なんでそんなこと聞いた？いるよ。お疲れ様でした。おい、ちょっと付き合い。Dia malah disuruh atasannya untuk ikut ke tempatnya. さっさとストレス解消してさっさと帰んぞ。Lah, koplak. Ternyata dia baru tengkar sama pacarnya. Besoknya, dia memulai proyeknya dengan tim Hawaii-nya itu sebelum ke Hawaii. Kelihatan di sini Narumi memang orang yang teledor. Tapi sepertinya atasan Narumi mulai tertarik padanya. Saat mengerjakan laporan, Narumi mengecek chatnya Hirotaka. Tapi sama sekali tidak dijawab, bahkan tidak dibaca. Dan ternyata Hirotaka mengambil cuti selama seminggu. Setelah keluar dari ruangan si bos, tiba-tiba Hirotaka menjawab chatnya dan menyuruh Narumi pergi ke suatu tempat. Ternyata. マジで俺に爆裂する。よかったですね。いやでも干しちゃうと後で確定的に病むぞ。 Jah, ganteng-ganteng gila. Ternyata Hirotaka yang ingin pergi ke event itu. Tapi anehnya dia kurang antusias. Pulang dari sana Narumi mampir ke rumah Hirotaka. まあ座ってよ。 Tiba-tiba seisi rumah Hirotaka berubah. Gelagat Hirotaka pun berubah. Narumi jadi ilfil padanya. Tapi saat jalan pulang, Narumi menyadari kalau Hirotaka berubah seperti itu hanyalah untuk memahami Narumi yang sebagai otaku anime. Tapi jahatnya dia malah jijik dengan Hirotaka. Besoknya, Hirotaka disuruh mengantarkan bahan untuk foto-foto. Dan ternyata yang sedang foto-foto adalah Narumi dengan atasannya. Kelihatan Hirotaka agak cemburu. すいません。あ、二藤。広高。お疲れさん、そこ置いといて。はい。二藤。坂本、もう変わってくれ。今夜マネタスの現場だからさ。任してくれ。 Jah, goblok. Di hari keduanya dalam event idol itu, dia langsung pulang karena merasa hal yang dia lakukan itu tidak berpengaruh apa-apa pada hubungannya dengan Narumi. Dia pun mampir ke bar lagi. Dia langsung disuguhi minuman. Karena dia sedang stres, dia pun langsung menghabiskan minuman itu. Tapi... Jah. Lalu dia diajak wanita ini entah kemana. Narumi saat ini sedang berbincang berdua dengan atasannya. Dan tiba-tiba atasannya mengajak Narumi ke rumahnya. Sesampainya di rumah atasannya itu, tiba-tiba ada Hirotaka, juga si wanita bar itu. Ternyata wanita di bar itu adalah pacar atasan Narumi. Akhirnya wanita ini dan atasan Narumi malah bertengkar karena mereka saling membawa pacar orang ke rumah itu. Mereka berdua pun pulang. Akhirnya di perjalanan pulang, Hirotaka mengatakan yang sejujurnya kalau dia mencoba menjadi otaku anime agar bisa lebih dekat dengan Narumi. Tapi ternyata tidak. Narumi juga mengeluarkan unek-uneknya kalau dia merasa bahagia bisa pacaran dengan Hirotaka karena bisa bebas mengeluarkan sifat otakunya di hadapannya. Tapi Narumi merasa mereka memang tidak cocok. Hirotaka langsung membantah perkataan Narumi. Dan akhirnya mereka baikan dan tetap pacaran. Tamat. Sungguh film perbucinan otaku yang sangat wibu. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah... sebisa mungkin jadilah diri kita sendiri di hadapan pasangan kita. Dan hargai juga hobi pasanganmu. Ya, walau misalnya hobinya agak mengganggu, ya bisalah dibicarakan baik-baik. Oke, jadi itulah cerita alur film Wotakoi Love is Hard for Otaku yang KJT Nerd bawakan. Dengan cerita sepasang otaku berbeda genre yang koplok ini, rating yang KJT Nerd kasih buat film ini 6/10.
Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJT Nerd signing out.